Oke, teman-teman sekalian, karena ini hanya sebatas contoh, jadi saya contohkan hanya satu masalah saja yang telah diidentifikasi. Masalah ini di copy paste saja dari LK 1.1 ya, teman-teman ya. Ini misalnya peserta didik mengalami kesulitan memahami materi bilangan pecahan. Karena ini kita misalkan untuk teman-teman guru matematik ya. Pada kolom ketiga, hasil eksplorasi penyebab masalah yang harus teman-teman cantumkan adalah hasil kajian literatur dan hasil wawancara ya. Oke, kita akan belajar ya bagaimana cara mencari kajian literatur yang benar. Pertama, teman-teman kunjungi bisa lewat Google ya. Teman-teman bisa search di Google atau langsung di Google Cendekia ya, begitu ya. Teman-teman menggunakan Google Cendekia boleh, langsung di Google juga boleh, tapi akan lebih mudah tentu kalau teman-teman melalui Google Cendekia. Jadi langsung saja dari Google ini teman-teman search aja ya. Agak lemot sebentar. Langsung search aja Google Cendekia gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti teman-teman langsung aja kunjungi Google Cendekia ya, ini dia Scholar google.co.id ya. Nah, di sini nanti teman-teman kopikan apa kata kuncinya yang harus teman-teman cari di sini ya. Nah, ini misalkan kan tadi akan saya contohkan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi bilangan pecahan. Di sini nanti mengeksplorasi penyebab masalah, berarti kurang lebih kata kunci yang akan kita cari adalah faktor penyebab sulit memahami materi bilangan pecahan. Faktor penyebab sulit memahami materi bilangan pecahan gitu ya, kurang lebihnya ya. Nah, di sini akan muncul nanti banyak banget nih ya referensi-referensi literatur jurnal. Saya akan pilih yang pertama yang ini nih, analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematik ya. Kemudian saya yang kedua akan pilih diagnosis kesulitan belajar matematik siswa kelas 4 SD Negeri Singkawang. Ini karena di sini ada bilangan pecahan ya, faktor-faktor, ada kesulitan-kesulitan, terus ada bilangan pecahan. Jadi saya ambil itu. Ini juga sama, kesulitan memahami konsep pada bilangan pecahan, kesulitan keterampilan berhitung pada materi dan seterusnya. Oke, dari yang ini kalau kita klik ya, maka dia akan terunduh dalam bentuk PDF ya. Sedangkan kalau dari yang kedua saya pilih ini, ketika diklik dia munculnya website dulu. Kita akan lihat yang pertama yang munculnya PDF. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, apakah dari jurnal yang sudah kita unduh kemudian harus dibaca keseluruhan untuk dapat menemukan apa yang kita cari, yaitu faktor penyebab kesulitan belajar matematik pada bilangan pecahan sesuai dengan masalah yang tadi saya contohkan? Tidak harus ya. Cukup teman-teman sebenarnya kalau jurnal itu bagus ya, teman-teman bisa baca di bagian abstrak. Dan itu biasanya di bagian hampir penghujung begini ya. Ini contohnya nih. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kesehatan tubuh yang tidak optimal, cacat tubuh yaitu penglihatan yang lemah atau minus, dan pendengaran yang kurang, kecerdasan rendah, minat siswa rendah, motivasi siswa dalam pembelajaran matematik juga rendah. Nah, ini sudah kita temukan ini penyebab dari ya kenapa peserta didik atau siswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi pecahan ya, karena di sini juga materi yang diangkat oleh si peneliti ini yaitu kesulitan memahami konsep bilangan pecahan. Salah satunya ya, meskipun dia mengangkat materi yang lain. Tapi ini bisa kita copy pastekan teman-teman ya. Faktor internalnya adalah kesehatan tubuh tidak optimal, cacat tubuh dan sebagainya ini. Ya, teman-teman bisa kopikan ya.
kopikan ke sini. Nanti kita benahi ya hasil copy paste-nya. Belum mau? Oh, sebentar. Agak lemot ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Kurang lebihnya begitulah ya teman-teman ya. Ini juga terlalu banyak program yang dibuka. Oke ya. Maaf. Aduh. Oke. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa dapatkan dari literatur faktor penyebabnya. Yang pertama, kesehatan tubuh yang tidak optimal ya. Kemudian yang kedua, cacat tubuh. Kemudian kecerdasan memang rendah, minat rendah ya. Motivasi siswa juga rendah ya. Ini kita hapus. Oke, nah itulah beberapa ya. Kemudian kalau faktor eksternalnya, teman-teman mau pisah boleh ya, faktor internal ini, faktor eksternal ini gitu ya, atau jadi satu begini juga nggak apa-apa. Faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan sekolah, yaitu penggunaan media pembelajaran matematik kurang inovatif. Ya, kita kopikan di sini. Kemudian ada lagi faktor lingkungan keluarga, kurang memperhatikan siswa, suasana di rumah kurang baik saat siswa belajar, berarti dukungan, kira-kira kurang lebih begitu ya bunyinya. Kita ambil kata umumnya saja ya, dukungan keluarga terhadap belajar siswa rendah gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah. Oke ya. Nah, ini kalau ini gampang untuk menyamakan teksnya, ambil aja ukuran fontnya 12, kemudian kita ambil hurufnya misalkan Times New Roman ya, boleh ya. Nah, seperti ini ya, misalnya begitu. Oke. Nah, ada lagi nggak faktornya yang lain? Kegiatan dalam masyarakat, siswa terlalu banyak aktivitas sehingga kegiatan belajar siswa menjadi terbengkalai. Faktor media massa yaitu pengaruh penggunaan gadget dan TV. Oke, kita tambahkan pengaruh penggunaan gadget dan TV gitu ya. Nah, kayak seperti ini contohnya. Nah, ini sumbernya dari mana ya? Karena kita nggak bisa ya hanya menuliskan begitu kemudian tidak mencantumkan sumber, karena bunyinya kajian literatur. Maka literatur yang kita peroleh harus kita cantumkan. Ini ditulis oleh Sri Ayu, Sekar Dwi Ardianti, Safitri Wana Buliandari. Nah, bagaimana cara menuliskannya untuk daftar pustaka istilahnya ya? Teman-teman tidak usah kesulitan, teman-teman kembali lagi ke Google Scholar tadi atau Google Cendekia di mana teman-teman mendapatkan. Nah, ini dia. Karena tadi PDF yang kita download itu dari yang pertama ini. Nah, dari artikel ini ya, kita pilih kutip. Nah, ya maka nanti akan muncul cara penulisan mengkutip ya. Apakah teman-teman menggunakan cara yang pertama, kedua, atau ketiga? Ini hanya perbedaan cara menuliskan daftar pustaka ya, seperti itu. Nah, kalau umumnya di LPTK itu misalkan yang ini, kita ambil yang ini ya, copy paste saja. Kopikan, kemudian pastekan di sini. Nah, artinya kita sudah mendapatkan dari sumber yang pertama, kajian literatur ya, bahwa peserta didik mengalami kesulitan memahami materi bilangan pecahan. Ini adalah penyebab-penyebabnya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan untuk kajian literatur yang kedua ya. Tadi kita sudah
memilih yang keduanya adalah dari UNY ini ya, diagnosis kesulitan belajar matematik. Ketika kita klik munculnya di sini. Nah, ini seperti tadi teman-teman lihat di bagian abstrak saja ya. Nah, di sini disebutkan kesulitan memahami konsep dan seterusnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ya. Tidak disebutkan tapi apa saja, langsung rekomendasi pemecahan masalah. Nah, saya kira kalau abstraknya sudah tidak memunculkan secara detail begini ya, teman-teman bisa sebenarnya kunjungi file PDF-nya, kemudian nanti dicari di bagian kesimpulan ya. Tetapi untuk ini tadi ternyata di bagian kesimpulan juga tidak ada. Ya, sudah saya lihat di bagian kesimpulan juga tidak ada. Maka ini salah satu contoh jurnal yang kurang bagus ya, bukan kurang bagus, mungkin memang di dalam penelitiannya tidak sampai mendetail faktor internalnya apa saja, faktor eksternalnya apa saja, sehingga tidak bisa kita ambil gitu ya. Nah, kemudian kita mengambil lagi ini dengan judul yang agak sedikit berbeda dari tadi. Kalau tadi kita tuliskan faktor penyebab sulit memahami materi bilangan pecahan, ini agak sedikit berbeda, faktor penyebab siswa sulit materi bilangan pecahan. Karena dengan keyword yang berbeda sedikit, maka akan memunculkan hasil yang juga akan berbeda ya teman-teman ya. Ini saya ambil miliknya NF Amir, ini kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan. IAIN Manado ya. Nah, ini dia dalam bentuk di dalam websitenya. Kemudian abstraknya kita lihat hampir sama ya dengan yang tadi yang pertama kita peroleh. Ada faktor eksternal dan faktor internal di sini ya, beberapa faktor penyebab siswa mengalami kesulitan konsep pecahan, yakni diantaranya siswa sulit mengkonkretkan materi, sulit memahami penjelasan guru, sulit melakukan perhitungan. Nah, ini kita ambil saja, karena ini memang kita peroleh dari literatur. Kopikan seperti tadi, Ctrl C, kemudian kopikan di sini sebagai hasil dari literatur kedua ya teman-teman. Ya, kasih nomor. Ini nomor 2, kemudian nomor 3. Kemudian ada lagi, tadi kita lihat di sini, selain itu suasana rumah atau lingkungan turut menjadi penyebab ya, seperti kurangnya perhatian dari orang tua tentang kesulitan yang dihadapi dan kurangnya manajemen waktu. Nah, kita masukkan saja ya. Nah, kurang lebih ada 5 faktor ya dari yang kedua ini kita dapatkan. Seperti tadi teman-teman, untuk mencantumkan sumbernya ya, teman-teman kembali ke Google Scholar di mana kita memilih tadi ya, ini dia yang kita pilih tadi. Kita klik saja kutip, lalu kita copy pastekan sumbernya. Ya, ini pilihan cara penulisan saja. Saya pilih yang kedua, cantumkan di sini seperti tadi. Oke ya, tinggal diseragamkan saja ukuran huruf ya. Soal merapikan lah ini ya, saya kira tidak begitu sulit bagi Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, artinya kita sudah dapat 2 sumber literatur untuk masalah yang telah diidentifikasi tentang kesulitan memahami materi bilangan pecahan. Kemudian yang kedua tentang hasil wawancara ya. Wawancara ini teman-teman lakukan kepada rekan sejawat ya, guru gitu ya, kemudian kepala sekolah dan pakar ya, nah, atau ahli ya. Bisa teman-teman lakukan wawancara secara langsung ya, bisa juga teman-teman lakukan menggunakan misalkan secara online ya, misalnya Google Form ataupun pertanyaan melalui WA dan sebagainya. Hasilnya apapun itu hasilnya dari yang kita peroleh ya, tentu nanti teman-teman bahasakan dengan bahasa yang
baik lah begitu ya. Karena biasanya wawancara itu kan jawabannya panjang ya. Ya bisa dipersingkat, misalnya faktor apa saja, tuangkan saja begini. Nah, dari sini berarti teman-teman sudah menyelesaikan satu masalah identifikasi ya. Nah, untuk LK1.2 itu ada minimal 3 teman-teman yang harus diselesaikan. Baru kemudian dari kolom 1, 2, 3. Nah, di kolom keempatnya teman-teman bisa tuangkan ya analisis eksplorasi penyebab masalah ya dari apa yang teman-teman dapatkan di bagian yang kolom kedua ini, hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini teman-teman tuangkan saja, misalkan setelah ya melakukan analisis terhadap kajian literatur ya, literatur dan ya hasil wawancara diperoleh ya penyebab masalah yaitu ya, tuliskan lagi teman-teman apa yang teman-teman peroleh dari kajian literatur dan hasil wawancara ya. Kalau dari beberapa kajian literatur dan hasil wawancara ada yang sama, dituliskan saja salah satu ya kalau dia ada yang sama. Misalnya ini kesehatan tubuh yang tidak optimal, tuliskan lagi saja, kopikan di sini. Ya. Tidak optimal ya. Dan yang kedua apalagi cacat tubuh ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian untuk mengerjakan LK 1.2. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sukses selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.